pengenalan. Ya. Ada yang mau itunya ya apa? Filenya ada yang mau? Filenya? Ada. Saya bawa laptop sengaja. Oh gitu. Ada nanti rumah saya aja ya. Ada. Oh iya. Oke. Bang. Sisa buat. Jadi rekan-rekan tujuannya itu kembali ke slide ini ya. Jadi rekan-rekan sudah paham ya masalah konstruksi membaca ya, membaca pasal. Udah gitu yang paling dititik beratkan itu adalah pembacaan ini nih. Ini kecil nih tapi berpengaruh. Orang LBH berbicara pasal berapa? 170 Pak. 170 Pak. 372, 372. Itu salah kan? Itu Jadi- tukang rujak. Itu sudah fatal loh Pak. Sudah fatal. 1500. Berapa? 15000. Kalau saya lebih kaya. Nah ini ya paling penting nih. Iya. Ini kayak sepele ya. Tapi ini meleset kenapa? Kenapa saya bilang ini salah? Karena ini adalah kodifikasi. Bukan sebuah urutan. Tadinya saya nyangka utang. Kata saya banyak pasalnya 300 tapi ada yang 100, 101, 102. Yang paling atas utang. Yang mana? Sudah. Jangan dua lah. Nah, Nah ini juga udah paham ya. 900 kalau ditanya Diganti. Ada pernah. Ya. pernah dikonversi ke 1000, tapi bukan menghilangkan pidananya. Ini tetap berjalan, bukan menghilangkan pidana yang diganti sama uang. Pidana itu tetap kurungan, nggak bisa diganti. Cuman ini subsidiar. Pas sampai pulang cepet lah. Oh, cuma ini ya. Pada saat di pengadilan. Potongan. Iya, potongan. Pak, ini saya nggak mau di penjara Pak, nih bayar keluar. Dan potongan hari raya ada. Nah, remisi berarti Pak berapa hari bayar itu kan? Kemarin Iya, itu terkait ada. corona kan baru keluar semua tuh. Ya. Corona. Tahun 2019. Ini paling pesan paling ini dulu ya. Ini 19 nih bedah kasus, kita bedah kasus-kasus yang pernah kita alami atau ada kesalahan dalam menangani kasus. Yang paling bawah pesan saya ini 20. Oke, sip. Nah, ini foto saya nih. Kenalkan ya. Ini udah di-share. Oke. Di-share. Jadi Saya nyimak. rekan-rekan di sini itu salah satu kalau orang bercerita, aduh ketua umumnya ini nggak ada SA, nggak ada MA, pidato. Ketua LBH itu bukan orang yang menyelesaikan perkara hukum. Yang menyelesaikan perkara hukum adalah anak-anak buahnya yang di bawahnya itu para legal dan sarjana hukum. Jadi ketua ini adalah mengkoordinir atau menjalankan sistem dari organisasi lembaga itu. Jadi tidak, Pak saya bukan sarjana hukum, kayaknya nggak pede. Karena ketuanya bukan menyelesaikan permasalahan, tapi dia bekerja bagaimana ada permasalahan hukum, dia menyelesaikan dengan cara menggunakan paralegalnya, menggunakan sarjana hukumnya, advokatnya dia gunakan. Benar nggak? Jadi alasan ini bukan salah satu alasan dasar harus ada gelar di sini. Tapi secara tidak langsung saya adalah seorang paralegal. Saya tuh sudah punya sertifikat dan surat tugas yang berakhir 3 bulan lagi. Mudah-mudahan sih LBH Petra nih kita mengeluarkan surat paralegal buat kita. Gitu. Jadi rekan-rekan memenuhi untuk apa? Memenuhi legalitas dan kapasitas kita untuk bergerak di lapangan. Salah satunya KTA dan juga kartu sertifikat paralegal. Sertifikat paralegal itu pentingnya buat apa sih? Legalitas kalau Bang Malik mau ngelamar ke desa, nih kita mencantumkan Pak, saya mau di divisi hukumnya dong di desa. Karena kamu sarjana hukum bukan, tapi saya paralegal akan diterima. Kenapa? Karena sudah ada backgroundnya. Jadi salah satu fungsinya itu adalah sertifikat itu bisa dipakai untuk melamar. Kenapa? Saya sertifikat paralegal Pak, berarti ada ya. Yang kedua, kalau LBH Beta, ada LBH Bang Jafar, ada LBH yang besar-besar, LBH Beta Umat tuh, kita bisa masuk dengan mudah. Kenapa? Pak saya paralegal, orang nggak bakal bertanya. Jadi bahasa cepat melamar, kan Pak saya masuk ke LBH Beta Umat lah, divisi hukumnya. Aku siapa paralegal nih, KTA-nya ini surat tugasnya, itu bisa. Jadi sertifikat itu tidak bisa digedekan sayangnya. Cuma bisa buat ngelamar kerja doang. Jadi nggak bisa sekolah tuh. Paling minimal 10 juta. Oke ya. Nah, ini quote-nya nih. Hukum berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Hukum menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan selama kita berpijak di sebuah negara. Ini saya masuk ke fiksi hukum. Jadi fiksi hukum itu adalah
alasan orang, Pak saya mah nggak ngerti hukum, saya mah tidak tahu hukum Pak, saya nggak tahu ada aturan kalau misalkan saya masuk ke rumah ini ngambil barang itu ternyata kejahatan. Nah ini saya ambil di fiksi hukum bahwa segala negara itu, warga negara itu jangan tahu, itu fiksi hukum ya Bang. Jadi misalkan jangan jadi alasan gini rekan-rekan, kalau misalkan Pak saya mah nggak ngerti hukum masa saya di penjara, saya kan nggak tahu Pak kalau misalkan nyolong kabel ini ada pencurian. Saya pikir ini cuma nyabut doang kan, taunya kabel itu saya cabut ada 15 kilo dan masih nempel di gardu kan. Berarti itu kan sebetulnya. Tapi alasan-alasan tidak tahu ada aturannya itu bukan salah satu pemaaf gitu Bang. Jadi kalau ada misalkan Pak saya mah nggak tahu hukumnya Pak, tapi di dalam asas fiksi hukum kita tuh jangan tahu. Jadi kalau bilang rekan-rekan kenapa berada di LBH Peta, salah satunya itu menjalankan asas fiksi hukum tadi bahwa dianggap tahu. Karena rekan-rekan dianggap tahu, warga negara Indonesia dianggap tahu hukum oleh siapa? Oleh asas fiksi ini. Jadi tidak ada alasan Pak sama nggak tahu hukum masa di penjara sih, tolong nggak jelasin saya, nggak bisa. Tetap, ya kan? Nah, memahami hukum berarti Anda berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Oh bisa Bang, kita memahami hukum bisa menjaga keamanan dan kedamaian. Rekan-rekan sudah paham masalah banyaklah oknum ya, oknum yang melakukan intimidasi dan kekerasan ya. Orang-orang yang melakukan upaya bagaimana mencari uang tapi menggeser kemerdekaan atau hak-hak orang, itu kan intimidasi masuknya. Jadi kalau rekan-rekan sudah memahami hukum, Anda berpartisipasi dalam keamanan dan kedamaian. Jadi kalau dibilang orang LBH itu adalah jangan ditanyakan, jangan diragukan kecintaannya terhadap Indonesia, ya kan? Kalau ditanya Pak saya ragu kecintaannya, ini loh salah satunya. Memahami hukum berarti Anda berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kedamaian suatu negara. Jadi kita menjaga orang jangan sampai berlaku jahat. Ya. Berarti kalau berpikir Pak, emang saya tugas LBH itu mulia kok. Tapi kalau tugas mulia ini kita nggak bisa, tidak harus ada ilmunya kan? Nah, jadi di sini nih. Memahami hukum berarti Anda berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kedamaian suatu negara. Oke, lingkup terkecil tuh keluarga masyarakat. Jadi rekan-rekan itu sebetulnya tugasnya mulia. Tugasnya mulia. Saat orang misalkan kita datang nih satu tempat di situ terkenal dengan premanisme. Kita bisa di situ dengan jatrantas, polsek, jatrantas. Pak, saya mau laporan di sini ada tindakan premanisme. Ini fotonya, ini videonya, ini korbannya, ini saksinya. Ini Pak, kasih. LBH bisa seperti itu Bang, membantu. Tapi membantu LBH cuma Pak di sana aja ada preman Pak. Itu bukan orang LBH. Kenapa? Cuma ngasih informasi. Kalau orang LBH, Pak ini videonya, ini korbannya, ini saksinya, ini orang-orangnya, pokoknya ini videonya. Itu orang LBH. Nah, kita tunggu laporan kita di respon secepat apa. Jadi kalau orang LBH memberikan data seperti itu, polisi akan berat cepat. Cut. Orang LBH akan percaya, oh iya. Jadi orang LBH nggak bisa bilang, Pak di situ ada premanisme, ada buktinya nggak? Katanya sih Pak, bukan orang LBH itu mah. Kenapa? Tidak bisa menunjukkan bukti. Oke. Oh gitu ya. Iya. Berarti saya kemarin salah juga ya. Malam minggu kemarin jam 3 lewat tuh. Surat ya lapornya ya. Ambil motor kayak anak-anak ABG sih bawa pedang. Itu saya salahnya nggak motor. Tapi telepon oh itu mah paling tawuran Bang, ngomongnya gitu. Tapi Itu bahaya Pak. iya. Tawuran doang tuh memicu orang meninggal. Tapi bukan tawuran nih. Baru ngomongan nih, satu motor Ngomongan saja. ada 20 motor, 30 motor. Pedang saya 55. harus sih kita orang gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah itu adalah suatu perilaku yang membahayakan. Iya, kita buat lapangan. Pak, memang membahayakan dari mana? Orang dia naik motor, Pak, orang naik motor secara arogan, secara ugal-ugalan. Pedang itu bukan alat yang buat dibawa keluar. Kecuali Kang Didi. Kang Didi boleh nih bawaan nih. Ya. Sama pisau. Itu boleh. Kalau yang lain, bahasa anak muda ngapain naik motor kan? Apalagi malam-malam. Malam dan tidak. Berarti unsur ancamannya sudah terpenuhi. Itu unsur ancamannya sudah terpenuhi. Berarti kita salah ya, saya harusnya buat lapangan. Kampurat kan. Kalau Foto kudut video. sih. Mantap. Kalau kudut. Oh. Bisa ke Lampung kan Lampung Di saya. pagar tuh, kalau yang di Indomaret itu di pagar itu. Mati suhur kan. Kalau ada nongkrong nggak ada kacang sama dia. Oh. Dua hari lalu bisa ngerti ya.
Tadi masuk ini ya, anak tadi. Ketua plannya ada. Apa lagi kan barang siapa mengambil. Hidup kecil. Enggak atas. Lingkup terkecil ya. Sebagian. Lingkup terkecil kan keluarga, masyarakat, banyak upaya nih. Paling penting nih rekan-rekan. Banyak upaya dari para mafia hukum yang ingin lolos dari jeratan pidana. Nih poinnya nih. Ini poinnya rekan-rekan untuk memahami hukum ini nih. Kita tidak boleh pintar dari penjahat. Penjahat itu paham pasal. Kita orang yang lihat di bawahnya dia berbahaya. Nih, banyak dari para mafia hukum yang ingin lolos dari jeratan hukum dengan mengorbankan orang yang tidak mengerti hukum.